Halo sahabat Kompas.com, kalian masih ingat gak sama semboyan Bung Karno yang satu ini? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau biasa disingkat jas merah. Nah, menjelang hari ulang tahun Indonesia ke-77, Fatira akan ajak kalian untuk kilas balik mengenai peristiwa penting di balik hari kemerdekaan. Sekarang Fatira sudah berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini menjadi saksi penting dari awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di gedung inilah teks proklamasi disusun. Penasaran? Yuk kita masuk! Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau disingkat dengan nama Munasprok menjadi saksi bisu kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di gedung inilah naskah proklamasi dirancang oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik selaku juru ketik. Di museum ini terdapat 4 ruangan yang masing-masing ruangannya memiliki kisah sejarah yang berkesinambungan. Memasuki ruang 1 atau biasa disebut ruang pertemuan, ruang ini merupakan tempat peristiwa sejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Di tempat inilah Laksamana Tadashi Maeda menerima kedatangan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya, ruang 2 atau biasa disebut ruang perumusan. Ruang ini merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi. Dini hari menjelang pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang ini untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Lalu kita akan memasuki ruang 3, yaitu ruang pengetikan. Setelah persetujuan dari hadirin, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tangga ditemani oleh BM Dia. Selanjutnya, ruang 4 atau biasa disebut ruang pengesahan. Ruang ini merupakan tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang, kurang lebih 40-50 orang. Serta di ruangan inilah tempat disahkannya naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang subuh pada Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan pada bulan suci Ramadan. Gak kalah pentingnya, di salah satu sudut museum terdapat sebuah piano yang dijadikan alas oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Oh iya, sahabat Kompas.com, udah tahu belum kalau museum ini dulunya merupakan rumah pribadi loh. Museum ini dulunya merupakan rumah Laksamana Maeda yang merupakan seorang kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang. Tapi kok kenapa bisa ya rumah pribadinya dijadikan perumusan naskah proklamasi? Kita tanya langsung yuk.
Jadi sepulangnya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok, mereka bersama dengan Amang Subatyo datang ke rumahnya Maeda. Maeda selaku kepala penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang tentunya mengetahui kondisi Jepang pada saat itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa Jepang telah kalah pada Perang Dunia Kedua, dan Bung Karno menanyakan kepada Maeda, dan setelah Maeda menyampaikan bahwa memang benar Jepang telah kalah pada Perang Dunia Kedua, kemudian Bung Karno meminta izin kepada Maeda apakah mereka diperbolehkan menggunakan rumahnya sebagai tempat rapat untuk persiapan kemerdekaan, dan Maeda pun mengizinkannya. Wah, rupanya begitu sejarahnya. Di museum ini juga terdapat display interaktif di setiap sudut ruangannya. Display interaktif ini bisa memberikan kita beragam informasi, mulai dari denah museum, sejarah perjuangan, bahkan bisa untuk bermain game dan kuis juga loh. Seru kan? Sekarang kita tanya yuk, gimana ya kesan mereka yang sudah mengunjungi museum ini? Setelah mengunjungi museum ini kita jadi tahu bagaimana detik-detik menuju proklamasi itu sebenarnya terjadi. Bahkan waktu itu ternyata pada subuh naskah proklamasi terjadi dan bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Dan begitu banyak antusiasme dari tokoh-tokoh nasional yang datang ke rumah ini. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia ulang tahun yang ke-77 itu kayaknya kita tuh terbantu banget gitu loh Mbak, kalau kita datang ke sini kemudian bisa melihat bagaimana situasi dulunya gitu ya. Jadi sedikit ada gambaran gitu loh bahwa oh begini prosesnya gitu loh. Jadi kalau apa yang saya rasakan dan apa yang saya dapat, saya terbantu gitu loh Mbak. Sebagai pribadi saya jadi lebih menghargai gitu loh, bahwa ternyata kemerdekaan kita tuh nggak gampang-gampang aja gitu didapat gitu loh Mbak, melalui pertentangan, perdebatan, perjuangan yang jelas gitu. Kadang-kadang pemuda di Indonesia tuh banyak yang melupakan sejarah, apalagi tentang bagaimana proklamasi ini dapat berjalan. Ya, saya mengharapkan untuk para pemuda mengingat sejarah bangsa Indonesia, terutama penyusunan naskah proklamasi. Untuk tiket masuk Munasprok ini, sahabat Kompas.com hanya perlu merogoh kocek Rp2.000 untuk dewasa, Rp1.000 untuk anak-anak, Rp1.000 untuk rombongan dewasa, dan Rp500 untuk rombongan anak. Dan kalian bisa langsung membeli tiket tersebut di loket museum ya. Untuk jadwal museum, Munasprok buka setiap Selasa sampai Minggu pukul 8 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Wah, seru ya sahabat Kompas.com, setelah kita melihat dan mempelajari peristiwa penting di balik hari kemerdekaan, jadi tambah berkobar lagi nih jiwa nasionalisnya. Fatira jadi teringat semboyan Bung Karno yang satu ini. Negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan juga milik suatu agama, dan bukan juga milik suatu suku, dan bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, melainkan milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Nah, Fatira pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia. Bye-bye. Salam Merdeka.